Nabi Syuaib adalah tokoh dalam Al-Quran, yakni seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaum Madian. Dalam daftar 25 nabi, biasanya dia disebutkan setelah Nabi Lut dan sebelum Nabi Musa. Syuaib sering dianggap orang yang sama dengan Yitro, yaitu mertua Nabi Musa, meski beberapa menolak pandangan tersebut. Al-Quran tidak merincikan latar belakang Nabi Syuaib selain menyebutkan bahwa dia berasal dari keluarga yang cukup terhormat di kalangan kaum Madian, sedangkan terdapat beberapa pendapat dari para ulama terkait masalah ini. Sebagian berpendapat bahwa Nabi Syuaib adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, silsilahnya adalah Syuaib bin Yashjun bin Lawi bin Syaifur bin Abka bin Sabit bin Madian bin Ibrahim. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa silsilahnya adalah Syuaib bin Maikal bin Yashjun. Ibnu Asakir berpendapat bahwa Nabi Syuaib hidup sesudah masa Nabi Yusuf. Wahab bin Munabbih menyebutkan bahwa Nabi Syuaib bukanlah keturunan Nabi Ibrahim, tapi pengikutnya sejak masih di Mesopotamia. Saat itu Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Dikatakan bahwa Nabi Syuaib ikut hijrah ke Syam bersama kafilah Nabi Ibrahim dan menikah dengan anak perempuan Nabi Lut. Pendapat lain menyebutkan bahwa anak perempuan Nabi Lut adalah ibu dari Nabi Syuaib, sebagian lain menyebutkan neneknya. Nabi Syuaib termasuk nabi dan rasul dalam Islam. Sebagaimana para rasul yang lain, Nabi Syuaib menyerukan agar kaumnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dia juga merupakan satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda terkait Nabi Syuaib, dia adalah juru bicara para nabi. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Syuaib disebut demikian lantaran kefasihan, tingkat bahasa, dan gaya bahasanya sangat tinggi dalam menyeru kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Tanakh, kitab suci Yahudi, dan Alkitab, kitab suci Kristen, kaum Madian adalah keturunan dari Midian, putra dari Nabi Ibrahim dan Ketura. Terdapat beberapa pendapat terkait kaum Madian dan Aikah. Sebagian menyatakan bahwa mereka adalah sama, sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa mereka adalah 2 kaum yang berbeda. Sebagian ulama dan ahli tafsir, di antaranya adalah Qatadah, menyebutkan bahwa penduduk Aikah bukanlah kaum Madian. Saat menjelaskan bahwa Nabi Syuaib diutus pada penduduk Aikah, Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Nabi Syuaib adalah saudara mereka. Saat berbicara terkait kaum Madian, Nabi Syuaib selalu disebutkan sebagai saudara mereka. Keterangan mengenai azab yang menimpa kedua kaum tersebut berbeda. Disebutkan bahwa penduduk Aikah diazab pada hari yang gelap gulita, sedangkan siksaan yang menimpa kaum Madian adalah keguncangan dan suara yang sangat keras. Ibnu Katsir berpendapat bahwa kaum Madian sama dengan penduduk Aikah. Terkait Nabi Syuaib yang tidak disebutkan sebagai saudara penduduk Aikah, disebutkan bahwa ayat yang berbicara tentang penduduk Aikah membahas mengenai peribadatan penduduk Aikah, sehingga tidak tepat jika kata saudara disebut di sini. Jenis aib dari penduduk Aikah yang disebutkan dalam Al-Quran sama dengan yang disebutkan pada kaum Madian, seperti mengurangi timbangan dan takaran. Mereka kemudian dibinasakan dengan azab yang beraneka macam. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian, sedangkan ayat lain menjelaskan bahwa dia diutus pada penduduk Aikah. Sebagian menyebutkan bahwa penduduk Aikah sama dengan kaum Madian, sedangkan yang lain berpendapat bahwa keduanya adalah 2 kaum yang berbeda dan Nabi Syuaib diutus untuk berdakwah pada 2 kaum tersebut. Nabi Syuaib menyeru agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan bertakwa kepadanya, juga melarang tindakan buruk yang biasa mereka lakukan, yakni curang dalam berdagang dengan memanipulasi takaran dan timbangan, membuat ketakutan di tiap jalur perlintasan, dan menghalang-halangi orang untuk beriman. Nabi Syuaib juga menegaskan bahwa dia tidak berharap upah dari mereka atas dakwah yang dia lakukan.
Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Nabi Syuaib mengatakan pada kaumnya, "Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu." Menunjukkan bahwa Nabi Syuaib memiliki mukjizat, tetapi tidak ada keterangan rinci mengenai mukjizat tersebut. Nabi Syuaib juga memperingatkan supaya jangan sampai ada perselisihan antara dirinya dan mereka karena itu dapat membuat mereka berdosa dan ditimpa azab. Nabi Syuaib juga mengingatkan kaumnya dengan azab yang telah menimpa kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syaleh, dan menjelaskan bahwa kaum Nabi Lut tidak jauh dari mereka. Terkait perkataan Nabi Syuaib tentang kaum Nabi Lut, sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah bahwa letak kaum Madian tidak jauh dari kaum Nabi Lut. Pendapat lain menerangkan bahwa yang dimaksud adalah segi waktu, artinya kebinasaan kaum Nabi Lut masih belum lama dari zaman hidupnya kaum Madian. Pendapat lain menyebutkan bahwa watak kaum Nabi Lut dan Madian tidak jauh berbeda, yakni kebiasaan mereka dalam merampok dan merampas harta orang lain. Para ulama juga kerap menggunakan gabungan dari semua pendapat tersebut. Meski sebagian beriman kepada seruan Nabi Syuaib, banyak juga kaum Madian yang tidak mengindahkannya. Mereka menolak meninggalkan sesembahan yang telah disembah oleh leluhur mereka, juga bersikukuh untuk tetap mengelola harta sesuai kemauan mereka. Sebagai sindiran, mereka menyebut Nabi Syuaib sebagai sosok yang penyantun dan pandai. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kaum Madian menyembah sebuah pohon besar yang disebut Aikah. Para pemuka kaum yang kafir dan pengikut mereka tidak hanya menolak ajakan Nabi Syuaib, tapi juga melayangkan berbagai tekanan kepadanya. Nabi Syuaib pun dituduh sebagai orang yang kena sihir. Nabi Syuaib dan para pengikutnya juga diancam akan diusir, kecuali jika mereka kembali pada agama kaum Madian. Para penentangnya menganggap Nabi Syuaib sebagai pendusta dan meremehkannya lantaran dia hanya manusia biasa seperti mereka, juga dianggap orang yang lemah dan tidak punya pengaruh. Mereka menyatakan bahwa jika bukan karena keluarganya, pasti Nabi Syuaib sudah dirajam. Pemuka kaum Madian yang kafir juga balik menyeru orang-orang supaya jangan mengikuti Nabi Syuaib agar tidak menjadi orang-orang yang rugi. Lebih jauh, mereka meminta Nabi Syuaib mendatangkan gumpalan dari langit untuk mengazab mereka sebagai bukti kebenaran seruan Nabi Syuaib. Mendapat penentangan yang terus-menerus dari kaumnya, Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui pihak yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan pihak yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku menunggu bersamamu." Pada akhirnya, kaumnya yang kafir ditimpa azab. Nabi Syuaib sendiri selamat bersama para pengikutnya. Keterangan mengenai azab yang diterima para penentang Nabi Syuaib sebagaimana yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran adalah: ditimpa azab pada hari yang gelap, gempa dan suara yang mengguntur. Al-Quran menerangkan bahwa mereka mati bergelimpangan di rumah mereka sendiri dan seolah tempat tersebut belum pernah mereka tempati. Juga dijelaskan bahwa kaum Madian binasa sebagaimana kebinasaan kaum Samud. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya menuliskan, nasib kaum Madian dijelaskan dengan istilah yang sama sebagaimana Samud pada ayat 78. Gempa bumi melanda mereka saat malam dan mereka terkubur di rumah mereka sendiri, tidak lagi mengganggu bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun rincian tambahan disebutkan, ditimpa azab pada hari yang gelap, yang mungkin dapat dipahami sebagai mandi abu dan arang yang menyertai letusan gunung berapi. Demikianlah hari kengerian membuat mereka masuk ke rumah mereka, dan gempa bumi menghabisi mereka. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai kehidupan Nabi Syuaib setelahnya. Wahab bin Munabbih berpendapat bahwa Nabi Syuaib meninggal di Mekah.